selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Bincang Kecantikan hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dokter Amelika. Halo dok. Halo dokter. Sebentar dok. Ya, halo dok. Ya ini suaranya belum kedengeran. Halo, dengar suara saya? Ah ya, oke dok. Iya. Iya, lagi di Halo mana ini dok? Tribuner semuanya, apa kabar? Baik dok. Lagi di mana ini dok? Lagi di klinik. Lagi di klinik ya dok ya. Iya, boleh minta waktu dokter sebentar dok ya. Kita Ya, langsung aja. suara Dini agak kecil, bisa dikerasin sedikit gak, dokter? Susah ngedengernya soalnya. Nah ini kedengeran dok. Nah, ya kedengeran. Ya emang harus dideketin ini. Iya dok. Kita langsung aja dok ya. Hari ini kita mau ngobrol soal kulit iritasi. Nah ini masih banyak cukup banyak dikeluhin ya dok ya. Nah boleh langsung aja dok ya. Itu sebenarnya kulit iritasi itu apa dok dan penyebabnya apa dok? Oke, jadi kulit iritasi itu suatu gangguan atau kelainan pada kulit atau penyakit pada kulit yang disebabkan kontak alergen, artinya itu zat yang atau sesuatu yang menyebabkan alergi disebut alergen ya, ke yang bersentuhan dengan permukaan atau area yang mengalami iritasi. Jadi sebenarnya definisinya seperti itu. Jadi suatu penyakit atau kondisi kulit di mana si alergen itu bersentuhan atau kontak dengan area atau permukaan yang mengalami reaksi alergi. Nah, penyebab dari alergi itu sendiri banyak sekali, Din, penyebabnya. Bisa karena faktor lingkungan, bisa karena faktor obat-obatan yang dikonsumsi, bisa karena faktor skincare atau kosmetik yang digunakan sehari-hari, atau juga bisa disebabkan karena pola makan. Begitu, Din. Iya. Eh, itu dok, kalau cara kita mengetahui dok ya supaya untuk kita nggak kena iritasi itu cara kita mengetahui produk atau makanan itu bisa iritasi ke kulit kita itu ada caranya nggak dok? Oke, biasanya orang yang sudah pernah mengalami iritasi itu ada kemungkinan mengalami iritasi berulang. Dan biasanya kita sendiri itu tahu penyebab iritasi kita tuh karena apa. Contoh, misalnya nih, dokter alergi kerang. Jadi kalau dokter makan kerang, dokter pasti akan timbul rash atau kemerahan di kulit dokter. Sehingga dokter udah warning nih ke badan dokter sendiri atau udah warning ke tubuh dokter sendiri, jangan lagi dong saya makan kerang. Karena kalau saya makan kerang, tubuh saya bisa menimbulkan reaksi alergi atau reaksi iritasi pada kulit. Dan bukan hanya pada reaksi kulit, bisa juga membahayakan organ tubuh. Bisa terjadi shock anafilaktif, gitu, shock yang terjadi akibat terjadinya proses alergi atau proses iritasi, begitu, Din. Nah, jadi sebenarnya kita yang harus tahu nih, kita ini alerginya apa. Dan biasanya kuncinya adalah pada saat terjadinya reaksi alergi atau pada saat terjadinya reaksi iritasi itu biasanya sesaat, Din. Jadi hitungan detik sampai hitungan menit. Jadi nggak berhari-hari, nggak berjam-jam, biasanya timbul langsung pada saat itu juga, begitu, Din. Tapi kalau kita belum tahu dok, kita baru belum tahu itu apakah produk itu bisa alergi atau tidak, itu mungkin ada cara untuk mengetesnya nggak dok? Biasanya kita ngetes di bagian belakang telinga, Din. Jadi kan kenapa di bagian belakang telinga? Karena belakang bagian telinga ini adalah kulitnya itu lebih sensitif dibandingkan area sekitarnya. Jadi kalau misal pun di belakang telinga nih, misalnya kita olesin suatu produk atau suatu skincare ya, kita olesin di belakang telinga, terus tiba-tiba kulit belakang telinga kita kerasa panas, gatel, terus tiba-tiba merah. Nah, berarti tidak cocok dengan suatu kosmetik atau suatu skincare. Begitu, Din. Iya.
Berarti itu dok itu reaksi yang ditimbulin di kulit itu kalau kita alergi dengan produk itu berarti ini ya dok ya ada merah, ada gatal-gatal, mungkin ada reaksi lain dok? Ya, biasanya itu timbul yang pertama merah ya. Timbul ruam. Ruam itu adalah bercak kemerahan. Terus timbul gatal, rasa sensasi gatal, sensasi panas. Kalau yang parah banget iritasinya bisa menyebabkan bengkak. Atau juga malah yang lebih parah bisa menyebabkan sesak nafas. Tapi jarang sih kalau dokter menemukan misalnya dia alerginya secara topikal artinya dioles ya, kecuali ada sesuatu yang dikonsumsi atau diminum. Ada yang sampai dengan reaksi alergi itu bisa sampai dengan shock anafilaktif, yaitu gagal nafas. Ada yang seperti itu. Iya. Itu reaksi alergi yang dokter reaksi iritasi yang dokter sebutkan tadi itu bisa paling sering itu muncul di area tubuh mana dok? Area kulit tubuh mana dok? Sebenarnya reaksi alergi itu tergantung di mana tempat zat alergen itu bersentuhan, Din. Jadi nggak mungkin kalau misalnya Dini nih lagi pakai skincare atau lagi pakai krim, taruh kan dioles di muka tuh, terus reaksi alerginya timbul di tangan atau timbul di badan, itu mustahil, itu nggak mungkin. Biasanya reaksi iritasi atau reaksi alergi itu dia berhubungan dengan tempat atau lokasi di mana zat alergen atau zat penyebab alergi atau penyebab iritasi itu bersentuhan atau dioleskan atau misalnya mengenai, begitu Dit. Dok, kalau dokter ya itu pasti dokter sering dong ketemu sama pasien yang kulitnya iritasi ya dok ya. Itu apa yang dokter lakukan untuk menolong si pasien ini dok? Ya, jadi sebenarnya kalau pasien datang ke sebuah klinik atau tempat praktek dokter dengan keluhan iritasi, biasanya langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita anamnesa dulu. Iritasinya karena apa, alerginya karena apa. Kalau misalnya tidak terlalu berat, reaksi yang ditimbulkan biasanya dokter akan memberikan anti iritasi atau anti inflamasi dalam bentuk topikal atau dalam bentuk oles, dalam bentuk krim atau salep. Itu nanti dioleskan di bagian yang terkena iritasi atau mengalami alergi. Tapi kalau misalnya reaksinya sudah berlebihan atau menurut anamnesa dan menurut pemeriksaan fisik itu tidak cukup dibutuhkan terapi topikal atau terapi oles, biasanya dokter akan menambahkan sejumlah obat. Obatnya itu dokter biasanya menggunakan antihistamin ataupun antiinflamasi dalam bentuk steroid. Butuh waktu berapa lama itu dok itu sampai iritasinya itu teratasi dok? Kalau iritasinya ringan ya Din, biasanya sih 3 sampai dengan 5 hari itu sudah sembuh ya. Tapi kalau misalnya dia berat, biasanya sampai dengan 7 hari. 7 sampai dengan 10 hari kalau misalnya dia berat. Tapi biasanya kalau ringan banget gitu ya, nggak terlalu, ya biasanya 3 hari juga sudah sembuh. Nah, selama iritasinya itu belum sembuh dok, itu ada nggak dok pantangan? Nggak boleh apa gitu dok? Yang pasti kulit kamu itu di-free-kan dulu, dibebaskan terhadap sesuatu hal yang bisa menyebabkan atau bisa menambah buruk iritasi atau menambah buruk alergi. Misalnya kamu alergi skincare atau kosmetik, kamu olesin di muka, tiba-tiba muka kamu merah, gatel, panas, bengkak. Berarti kamu harus menghentikan semua aktivitas atau semua benda yang harusnya ditempelin di muka kamu. Baik itu krim, moisturizer, ataupun sabun, dan lain sebagainya, sampai benar-benar iritasi kamu teratasi. Begitu, Din. Dan jangan lupa, ya kalau sunblock tetap.
Tapi harus dilihat ada beberapa komponen sunblock yang di dalamnya terdapat PABA ya, yaitu sebuah zat atau sebuah bahan kimia yang bisa memperparah timbulnya iritasi. Jadi harus dilihat dulu. Kalaupun mau pakai sunblock, carilah sunblock yang di dalamnya ada moisturizer kayak niacinamide atau aloe vera yang fungsinya adalah untuk menenangkan atau ada efek calming di dalam kulit atau di kulit sehingga ada efek untuk menenangkan kulit yang sedang iritasi. Terus jangan pakai produk dulu yang bersifat eksfoliasi atau di dalamnya terdapat bahan untuk pengelupasan kulit. Nggak boleh dulu, berhenti dulu. Oh ya dok, itu kulit iritasi itu ada rasa kayak perih gitu ya dok ya? Setelah kita Iya betul. Pasti ada reaksi perih, gatal, panas, pengennya digaruk. Nah, biasanya kebanyakan pasien-pasien dokter itu mungkin udah nggak tahan rasa gatelnya digaruk. Alhasil garukannya itu kan timbul luka atau timbul goresan, sehingga itu sebagai tempat atau sebagai jalan bakteri itu bisa masuk, virus bisa masuk ke dalam kulit melalui luka atau melalui goresan-goresan itu, sehingga reaksi alergi atau reaksi iritasinya bisa tambah berat begitu Din. iya. Nah dok, setelah iritasinya ini sembuh dok, mungkin nggak ada menimbulkan bekas dok di wajahnya? Kalau misalnya dia ada garukan ya, uh, artinya ada garukan atau ada trauma fisik, artinya ada dipegang-pegang atau dan lain sebagainya, ada kemungkinan bisa timbulnya bekas atau iritasinya terlalu hebat, Din. Jadi ada beberapa pasien saya pernah dapat pasien dia terjadi iritasi atau terjadi peradangan karena suatu treatment, dia melakukan sebuah treatment di sebuah salah satu klinik atau salah satu salon, saya kurang ingat ya. Jadi timbul reaksi peradangan atau iritasi. Mungkin ada luka yang terlalu dalam, terus juga ada reaksi alergi, mungkin obat yang digunakan tidak sesuai dengan muka dia. Akibatnya datang ke tempat saya itu dalam kondisi mukanya itu sudah merah, terus timbul nanah ya karena udah ada reaksi alergi atau reaksi iritasi yang berlebihan. Itu cukup lumayan untuk mengatasi atau untuk meredakan iritasinya dan alhasil benar menimbulkan bekas. Bekasnya biasanya hitam. Sorry dok, itu kok bisa nanahan ya dok ya itu? Nah, mungkin dia itu nggak cocok dengan sebuah treatment atau obat yang digunakan dalam sebuah treatment itu nggak pas dengan muka dia mungkin. Nah, timbullah reaksi iritasi, gatel, panas, terus mungkin digaruk sama dia. Mungkin ya Din, mungkin digaruk sama dia. Kadang-kadang pasien itu kalau kita anamnesa 70%-nya bohong, 30%-nya benar. Kebanyakan rata-rata pasien seperti itu. Saya juga nggak ngerti kenapa pasien tuh kebanyakan nggak mau ngaku gitu loh. Harusnya jujur aja karena dengan kejujuran itu kita bisa bisa ngatasin apa yang dia keluhkan dengan cepat begitu Din. Mungkin ada garukan atau ada trauma fisik ya Din, atau ada kesalahan prosedur yang dilakukan di tempat dia sebelumnya pada saat treatment. Kesalahan prosedur tuh banyak, bisa karena kesalahan terlalu dalam pada saat melakukan proses treatment atau banyak sekali gitu kan. Jadi nggak sesuai dengan muka dia, alhasil timbullah infeksi. Sebenarnya kan reaksi alergi itu aman gitu, artinya aman kalau dalam level yang ringan. Dia bisa sembuh sendiri ya, tapi kalau misalnya sudah ada infeksi dari bakteri, itu yang bisa menyebabkan terjadinya proses radang, misalnya timbul nanah dan lain sebagainya, atau timbul malah jerawat gitu. Iya, itu kode nanah itu lebih lama lagi ya dok ya itu nanti itu? Ya lama, pasti penanganannya lama Din, Iya, bisa 2 minggu. bisa 2 minggu, sebulan bisa nggak dok? Bisa, tergantung tingkat keparahannya. Biasanya kalau sudah timbul nanah, saya akan kombinasikan dengan obat minum dalam bentuk antibiotik gitu. Iya. Nah dok, itu tadi kan bekasnya itu kan berupa hitam-hitam ya dok ya. Untuk hilangin bekas itu gimana itu dok?
Tergantung, nanti kita lihat dulu nih seberapa besar dia menimbulkan bekas kehitamannya. Kita periksa. Kalau nggak terlalu parah, masih dalam di atas permukaan kulit, ya, masih di atas lapisan kulit. Biasanya sih kita akan berikan sejumlah krim yang terdapat di dalamnya eksfoliasi atau bahan pengelupasan kulit, ya. Diharapkan bagian yang bekas hitam itu akan terangkat dari zat eksfoliasi itu, atau bisa kita lakukan tindakan treatment seperti mikrodermabrasi atau peeling yang fungsinya adalah untuk mengangkat si hitamnya begitu. Tapi treatment itu dilakukan pada saat benar-benar mukanya sudah bebas, tidak iritasi lagi. Iya. Wah, ternyata itu jerawat. Tadi kan dokternya sempat ngomong ya, itu jerawat itu juga reaksi alergi juga itu bisa itu, Dok ya? Iya. Itu jerawat apa, Dok, itu yang biasanya timbul itu, Dok, karena si reaksi alergi nih? Oke, ini balik lagi dengan istilah yang kita kemarin bahas antara purging dengan breakout. Masih ingat gak, Din? Iya, masih. Ya, jadi kalau breakout itu adalah proses iritasi atau proses ketidakcocokan terhadap suatu produk atau suatu skincare atau suatu krim. Tapi kalau purging itu adalah mekanisme, proses yang harus kita lewati. Nah, biasanya kalau breakout dia timbul semua jerawat. Jadi nggak cocok dia. Gitu. Jadi timbullah jerawat yang muncul. Tapi kalau purging kan itu dia proses pembersihan atau pengangkatan sel kulit mati. Jadi kan biasanya efek dari purging itu dia kan disebabkan oleh kosmetik yang di dalamnya terdapat bahan eksfoliasi seperti alpha hidroksi beta hidroksi atau retinol. Nah, si sel kulit mati itu diangkat, terus akan tergantikan sel kulit baru. Nah, pada saat si sel kulit baru itu mau naik ke atas permukaan kulit, tapi keduluan sama minyak, keduluan sama sel kulit mati, keduluan sama sumbatan-sumbatan yang ada di kulit, sehingga terbentuklah sebuah jerawat. Kalau itu purging. Tapi biasanya kalau purging jerawatnya 1, 2. Tapi kalau breakout parah dia keluar semua jerawatnya. Biasanya disertai dengan sensasi gatal, panas, merah, begitu. Iya. Wah, itu makanya kan, Dok, ya, dokter itu sering banget bilang jangan pakai produk berdasarkan testimoni ikut-ikutan ya, Dok ya. Iya, betul. Kuncinya gampang sih, kalau misal memang pengen muka kamu tuh bagus, gunakanlah produk sesuai dengan kondisi kulit kamu. Jangan berdasarkan testimoni, jangan berdasarkan yang lagi viral, jangan berdasarkan artis yang kamu idolakan karena pakai krim itu, tiba-tiba kamu pengen pakai krim itu. Berpikirlah apa ya? Thinking smart. Jadi artinya kita harus berpikir cerdas. Kita berpikir artis-artis itu mukanya bagus, mulus, nggak mungkin dia hanya menggunakan sebuah krim tunggal. Jadi cuman pakai krim doang, krim malam, siang, sabun gitu ya. Terus mukanya bagus, kinclong, nonsen. Pasti dia banyak juga melakukan tindakan, treatment, antioksidan nggak lepas, multivitamin, dan lain sebagainya. Iya. Wah, penjelasan dokter udah lengkap banget ya, Dok ya. Sebelum kita akhirin, ada yang mau dokter sampaikan nggak, Dok? Mungkin ada yang mau dokter tambahkan? Ya, dokter sih cuman wanti-wanti saja sama tribuner semua yang ada di luar. Sah-sah saja untuk menggunakan suatu produk kosmetik atau skincare yang kamu sukai atau kamu inginkan. Tapi balik lagi, kalian sebagai customer yang pintar atau customer yang cerdas, sayangilah kulit kalian sebelum kalian menyesal nantinya gitu ya. Artinya pada saat kalian memutuskan untuk melakukan atau untuk menggunakan suatu produk kosmetik, paling tidak kalian paham kebutuhan kulit kalian seperti apa. Begitu. Iya. Baik, Dokter Amelika, terima kasih banyak ya, Dok ya, atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Iya, sampai ketemu lagi ya, Dok. Ya, sampai ketemu. Ya, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Amelika. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya.
Selamat sore. Sore. Din live ya. Iya dok. Asih.